Teknologi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu techne yang artinya keterampilan dan logos yang artinya ilmu. Jadi arti kata teknologi merupakan ilmu yang mempelajari keterampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan pengertian teknologi menurut Merriam-Webster adalah penggunaan sains untuk industri, teknik, mesin, dan lain-lainnya untuk menemukan sesuatu hal yang berguna atau untuk memecahkan masalah. Karena itulah, teknologi harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan hidup manusia yang senantiasa berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman, dan untuk membantu manusia dalam beradaptasi serta melawan hukum alam. Perkembangan teknologi adalah perubahan sistematis yang terjadi terhadap teknologi. Selama beribu-ribu tahun yang lalu, teknologi sudah dikenal oleh manusia, hanya saja bentuk-bentuknya tidak secanggih dengan apa yang kita temukan di masa kini. Ada 6 tahap perkembangan teknologi. Yang pertama adalah masa prasejarah. Teknologi yang digunakan terbuat dari batu, perunggu, dan besi. Contohnya adalah pedang, kapak genggam, dan bejana perunggu. Yang kedua adalah zaman kuno. Pada masa ini, teknologi sudah berkembang ke arah konstruksi, maritim, pertanian, dan alat-alat tulis. Contohnya adalah piramida, mercusuar, dan jam matahari. Yang ketiga adalah teknologi abad pertengahan hingga era modern. Pada masa ini, teknologi mengalami kemajuan ditandai dengan adanya berbagai penemuan seperti di bidang astronomi, medis matematika, militer, hingga ilmu kartografi. Contohnya busur silang, mesin cetak, aljabar, dan navigasi kapal. Perkembangan teknologi selanjutnya adalah pada masa revolusi industri, di mana teknologi pada masa ini merupakan cikal bakal dari teknologi yang ada pada masa sekarang atau pada abad ke-21. Contoh dari teknologi yang diciptakan pada masa revolusi industri ini adalah seperti mobil generasi awal, telegraf, telepon, mesin uap, mesin tenun, dan juga sepeda. Lalu selanjutnya pada abad ke-20, teknologi yang diciptakan adalah seperti bom atom, kulkas, teknologi vaksinasi, microwave, vacuum cleaner, dan juga internet yang diperkenalkan kepada masyarakat pada akhir zaman abad ke-20. Lalu yang terakhir adalah zaman sekarang atau abad ke-21, di mana teknologi yang diciptakan pada abad ke-21 sudah jauh lebih canggih daripada zaman-zaman sebelumnya, dan tentunya jauh lebih membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai sektor kehidupan. Contoh dari teknologi yang ada pada abad ke-21 ini adalah GPS, sosial media, dan teknologi touchscreen. Telah dijabarkan oleh teman saya tentang perkembangan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi sendiri pasti menimbulkan dampak-dampak, bukan? Mulai dari dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif adanya teknologi sendiri dapat sangat kita lihat. Mulai dari memudahkan manusia, jika dahulu kita harus datang secara fisik ke sekolah untuk melakukan pembelajaran, tapi sekarang kita bisa hanya dari rumah dengan menggunakan laptop, kita bisa melakukan pembelajaran dengan secara efektif. Dan juga memudahkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dahulu kita harus datang ke kantor pos untuk memberikan surat kepada teman kita untuk bersosialisasi, sekarang kita bisa hanya melakukan chatting di WhatsApp dan kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita. Juga memudahkan kita secara finansial. Jika dahulu kita harus memberikan uang secara fisik, sekarang kita tidak perlu membawa uang, hanya perlu HP saja ataupun kartu saja. Juga bisa memudahkan kita dalam hal mentransfer. Jika dahulu kita harus datang ke suatu bank ataupun Indomaret untuk melakukan transfer, sekarang kita bisa melakukan transfer di rumah saja menggunakan mobile banking. Juga memudahkan kita jika dahulu hanya ada ojek ataupun angkot ataupun bus, sekarang kita mempunyai transportasi baru secara online, mulai dari Grab, Gojek, ataupun yang lainnya yang sangat memudahkan manusia. Juga teknologi dapat
menghemat waktu manusia. Jika dahulu kita harus ke restoran untuk mendapatkan sebuah makanan dan itu cukup memakan waktu yang cukup banyak, sekarang kita bisa melakukan pemesanan di HP, di Shopee Food, ataupun di GrabFood, ataupun di mana-mana. Dan 30 menit kemudian makanan sudah ada di tangan kita. Dan kita bisa menyambi melakukan hal-hal yang lain. Juga jika dahulu kita harus datang secara fisik ke mall, pusat pembelanjaan, atau ke pasar terdekat untuk membeli suatu barang, sekarang kita bisa hanya men-scroll di Shopee ataupun di Tokopedia untuk mendapatkan sebuah barang dan besoknya langsung sampai ke rumah kita. Juga memudahkan kita untuk mencari dan mendapatkan informasi. Jika dahulu kita mengetahui informasi tentang adanya gempa ataupun adanya kebakaran di seluruh Indonesia seperti kebesokannya lewat TV maupun koran, sekarang kita bisa tahu hanya menggunakan Google saja. Kita juga bisa tahu tentang informasi-informasi siapa Isaac Newton atau bagaimana cuaca hari ini dengan sangat mudah dengan adanya perkembangan teknologi itu sendiri. Adapun dampak negatif yang diberikan teknologi dalam kehidupan manusia antara lain satu, rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan karena SDM sudah banyak yang tergantikan oleh teknologi. Yang kedua, banyaknya kemunculan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau yang kita sering sebut hoax. Yang ketiga, adanya budaya malas gerak atau mager karena pengaruh dari teknologi itu sendiri. Yang keempat, meningkatnya tindak penipuan dan tindak kejahatan cyber lainnya. 5. Individu menjadi malas bersosialisasi secara dunia nyata. Keenam, manusia banyak membuang-buang waktu karena kenikmatan dari teknologi yang diberikan. Lalu yang ketujuh, semakin pesatnya konten negatif berkembang. Yang kedelapan, manusia banyak mengabaikan tugas dan pekerjaannya. Yang kesembilan, menurunnya prestasi dan kemampuan seseorang. Dan yang kesepuluh, dapat mengganggu kesehatan manusia. Dari beberapa dampak negatif yang sudah disebutkan tadi, kami juga memberikan beberapa ide untuk mengurangi dampak negatif, yaitu mengajarkan penggunaan teknologi secara bijak sejak dini, membatasi diri dalam penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan, berhati-hati dalam menyimpan data pribadi di media sosial, mempelajari teknologi tersebut terlebih dahulu sebelum digunakan agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, dan tidak sembarangan menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya kepada orang lain. Ide mengurangi dampak negatif selanjutnya adalah selalu mengikuti dan mempelajari perkembangan teknologi yang ada. Lalu, memiliki pemikiran terbuka atau open-minded terhadap perkembangan teknologi. Hal ini diperlukan agar kita selalu up-to-date dan mengerti apa teknologi yang sedang baru saat ini. Lalu, bersikap bijak dalam menggunakan teknologi. Sikap bijak dalam menggunakan teknologi sendiri sangat diperlukan agar adanya batasan dan tata cara penggunaan teknologi yang baik dan benar. Teknologi atau inovasi-inovasi yang baru selain membawa dampak positif yang sesuai dengan tujuan awal diciptakannya, hampir selalu juga membawa dampak negatif karena adanya penyalahgunaan. Tidak jarang juga tujuan utama ditemukannya suatu teknologi memang bertujuan negatif. Sedangkan untuk teknologi modern yang bertujuan awal positif seperti internet, sosial media, smartphone, komputer, dan lain-lain, teknologi ini diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia dan meningkatkan produktivitas. Tapi kenyataannya banyak studi yang menunjukkan bahwa teknologi tersebut malah berdampak negatif, seperti menurunnya kesehatan fisik, psikologis, dan jiwa penggunaannya. Agar masalah seperti ini tidak bertambah parah, perlu adanya usaha untuk mengurangi dampak negatif teknologi. Teknologi memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Teknologi harus dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan dan keperluannya. Agar teknologi bisa bermanfaat sepenuhnya bagi masyarakat, diperlukan upaya lebih untuk menyukseskan hal ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, teknologi dapat dimanfaatkan ke dalam berbagai bidang, yakni yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam bidang ekonomi, contohnya adalah perkembangan alat pembayaran menggunakan scan QR atau aplikasi mobile banking. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam bidang pangan, contohnya adalah penggunaan mesin produksi makanan.
Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi, contohnya adalah penggunaan smartphone dalam mencari informasi terkini. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi, contohnya adalah penggunaan e-tol untuk pembayaran jalan tol tanpa menggunakan uang tunai. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan, contohnya adalah penggunaan aplikasi untuk mendaftar di rumah sakit atau puskesmas tanpa harus datang langsung untuk mengantri. Yang keenam, pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan, contohnya adalah penggunaan aplikasi untuk pembelajaran secara online. Pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya menimbulkan dampak positif terhadap kehidupan manusia, tapi juga banyak menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti contoh maraknya penyebaran berita hoax yang tersebar di berbagai media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Ada banyak cara yang perlu dilakukan untuk penanggulangan atas meretasnya dampak negatif penggunaan teknologi, yakni yang pertama dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, memblokir situs-situs yang dapat mengantar pada hal negatif sebagai antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikannya. Yang keempat, tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya. Yang kelima, mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak muncul rasa candu. Yang keenam, tidak terlalu mengekspos berbagai kegiatan harian kita karena akan memunculkan kesempatan bagi para orang jahat atau pelaku kejahatan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut. Yang ketujuh, berinternetlah dengan sehat. Maksudnya adalah berinternet sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan dan jangan berlebihan.